Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidupmu pasti indah. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi dan menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam berkat nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi di dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia terkadang kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, serta rancangan dan segala rencananya atas hidup kita. Banyak orang percaya, bahkan di antara kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi tetap saja kita seolah berada di lembah kekelaman. Banyak masalah serta kesulitan dan pergumulan yang kita alami. Apabila kita merasakan tersebut, ya, apalagi kehidupan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Melewati tantangan yang ada, lakukanlah yang terbaik, apa yang menjadi bagian kita, dan izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Jadi terkadang kita pun sebagai orang percaya masih merasa hidup kita itu banyak tantangan, banyak masalah, kesulitan, seakan-akan melewati lembah kelam terus-menerus. Kita belum meyakini bahwa Tuhan itu punya rencana, rancangan yang indah buat hidup kita. Karena saking kita melewati kehidupan ini yang penuh dengan tekanan lika-liku kehidupan ini. Tetapi percayalah bahwasanya firman Tuhan mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam Tuhan tidak selalu menjamin bahwa kita hidup dalam segala kenyamanan dan kelimpahan. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk menggenapi rencananya atas hidup kita. Meskipun Tuhan sendiri berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan, bukan berarti hidup kita tidak lepas dari namanya masalah. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Teruslah mengejar perkenan Tuhan dengan melakukan apa yang benar dalam kondisi apapun. Karena Tuhan mendesain dan merencanakan kehidupan kita sebagai pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini ayat yang begitu cukup terkenal, yang menjadi rema perenungan firman Tuhan kali ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap percaya
bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan, tetapi lakukanlah hal-hal yang terbaik dalam segala situasi. Tetaplah berusaha untuk melakukan firman Tuhan, karena Tuhan sendiri telah berjanji untuk memberi kita masa depan yang penuh pengharapan. Sekali lagi, kehidupan kekristenan tidak lepas dari namanya permasalahan, karena terkadang Tuhan izinkan permasalahan datang dalam kehidupan kita untuk menguji iman kita, untuk mengetahui seberapa besar hidup kita itu melekat pada Tuhan, untuk rancangan Tuhan terjadi atas hidup kita, yaitu rancangan hidup yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi tetaplah kerjakan, lakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, dalam segala situasi apapun. Apapun situasi berat yang kita hadapi sekarang, apapun kegagalan yang mungkin sedang kita alami, jangan pernah menyerah, karena semuanya belum selesai. Rancangan dan rencana Tuhan terus akan dikerjakan dalam kehidupan kita, selama kita mau untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Tepat seperti apa yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Terkadang kita diizinkan jatuh, tapi ingatlah, tidak membuat kita sampai tergeletak. Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang membuat kita tetap bisa bangun. Dan dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita terjatuh dan bahkan melupakan Tuhan. Namun segeralah bangkit dan berbalik kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak, sebab Tuhan menopang kita dengan tangan kasih-Nya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, dalam kehidupan ini, masalah boleh ada, ujian boleh ada, tetapi ingatlah bahwa Tuhan juga ada buat saya dan saudara. Sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak oleh masalah kita, sebab Tuhan yang menopang kita dengan tangan kasih-Nya. Jangan pernah takut lagi dalam menjalani hidup ini, dan jangan pernah bimbang atas kuasa serta pimpinan Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidup kita yang berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Oleh karena itu, tetaplah berada dalam perkenan Tuhan. Teruslah mendekat dan melekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat kepadanya kita menjadi tenang, serta lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan percayalah Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya. Jangan pernah menjauh dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, namun kita yang seringkali tidak percaya akan kasih-Nya tetap memiliki ketenangan dan harapan dalam Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah percaya hidup kita pasti indah di dalam Tuhan. Sebab Tuhan punya masa depan, rancangan yang terbaik, yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Yakinlah akan penyertaannya, hiduplah dekat, erat, lekat dalam hadirat-Nya. Dengan apa? Berdoa, memuji, menyembah, serta membaca dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya hidup kami indah di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya rencana-Mu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Apabila dalam kehidupan ini kami menjumpai banyak masalah, kami akan tetap bersyukur. Kami akan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kami tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangan kasih-Nya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami
bersungut-sungut, kami menggerutu akan permasalahan kehidupan kami, seakan-akan tidak ada Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Untuk pergumulan kami Tuhan, kami berdoa buat pergumulan tentang keuangan, kesehatan, kemudian jodoh, kemudian keluarga, dan pergumulan tentang pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai kami, melewati setiap pergumulan kami, dan kami menang atas setiap permasalahan kami, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, hidup kami indah di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.